Ya, sabar ya saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar yang mengungsi. Semoga pakaian pria segera bisa didatangkan dan cukup untuk warga di sana ya. Ratusan relawan medis dari seluruh Indonesia pemirsa diberangkatkan Kementerian Kesehatan ke Aceh untuk membantu pelayanan kesehatan dan trauma healing bagi para korban terdampak bencana. Total ada 600 relawan diberangkatkan secara bertahap ke Pulau Sumatera. Inilah dia pemirsa, 126 relawan medis diberangkatkan ke Aceh melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten hari ini. Tim medis ini berangkat terdiri dari dokter spesialis, ada juga perawat, ada bidan, ada ahli teknologi laboratorium medis, ahli gizi juga ada, dan radiografer. Semua ini dikirimkan sesuai kebutuhan yang diminta oleh rumah sakit dan puskesmas setempat. Relawan-relawan ini, tim medis relawan ini ditempatkan ke seluruh wilayah Aceh, mulai dari Pidi, Biren, Gayo Lues, Takengon, Bener Meriah, terutama wilayah terisolir ya, Aceh Tengah dan Aceh Timur juga, di Aceh Tamiang juga. Para relawan membawa logistik seperti obat-obatan, selimut, peralatan kesehatan untuk memulihkan trauma bagi warga Aceh. Spesialis psikolog juga paling banyak dikirim untuk membantu nantinya mereka. Diberangkatkan sebanyak 208 tenaga medis hingga 22 Desember. Kita doakan ya, semoga lancar semuanya. Upaya niat tulus ini bisa membantu pengungsi nanti. Ya, ratusan relawan tenaga medis dari sejumlah daerah terbang ke Aceh membantu warga terdampak bencana. Diberangkatkan Menteri Kesehatan untuk menangani kesehatan warga. Kita harapkan bisa memulihkan kesehatan warga dan juga pemulihan trauma juga dilakukan. Sebanyak 126 relawan dari sejumlah daerah di Indonesia diberangkatkan ke Aceh melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Mereka terdiri atas dokter spesialis, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medis, ahli gizi, dan radiografer. Para relawan ini akan ditempatkan di seluruh wilayah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Adapun pengiriman tenaga medis ini dilakukan bertahap dengan total 600 relawan yang akan diterjunkan ke lokasi bencana. Kemudian yang kedua, hari ini kemarin kita udah berangkatkan itu sekitar 70 orang yang sudah berada di Aceh dan Medan posisinya, jadi lebih efisien. Jadi Aceh Medan kita kumpulkan jadi satu, lebih kurang 70 kemarin itu ke arah Pidi Jaya dan Biren. Ya. Hari ini kita berangkatkan sekitar 126 itu ke daerah yang hari ini daerah-daerah sulit, terutama untuk daerah-daerah yang terisolir. Ditempatkan di mana Bu Yuli? Ditempatkan di rumah sakit, puskesmas, dan posko-posko pengungsian. Itu rata. Selain tenaga medis, Kemenkes juga mengirimkan bantuan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ekstrimnya medan yang dihadapi tim medis Gayo Lues akhirnya berhasil menjangkau daerah terisolir Kecamatan Pining. Miris saat petugas datang, warga dilanda kelaparan karena tidak ada bantuan makanan yang masuk pasca banjir bandang. Tim kesehatan didampingi TNI berhasil menembus daerah terisolir yaitu Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Perjalanan ini mereka tempuh selama 9 jam. Panjangnya durasi perjalanan dikarenakan jarak sejauh 18 km terputus pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Setibanya di lokasi, tenda pengungsian berdiri seadanya dan terpal lusuh menjadi atap perlindungan warga dari hujan dan dinginnya pegunungan. Persediaan makanan pun mulai menipis dan banyak anak-anak yang mulai kekurangan nutrisi. Ini keadaan masyarakat di sana sangat menyedihkan. Mungkin sudah mulai ada anak-anak yang mulai kekurangan gizi karena dampak dari penjatahan logistik, penjatahan makanan, penjatahan beras yang tidak semua bisa mendapatkan seperti kita di daerah-daerah yang tidak terisolir. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah medis, tapi ternyata dalam perjalanan kita menemukan masalah-masalah kemanusiaan akibat terisolasinya masyarakat di sana. Hingga kini Kecamatan Pinang masih membutuhkan perhatian serius.
Selain layanan kesehatan berkelanjutan, pasokan logistik dan akses menjadi kebutuhan mendesak agar krisis kemanusiaan di Pining tidak semakin memburuk. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini masih ada lokasi yang sulit dilalui kendaraan untuk menyalurkan bantuan. Hadapi medan berlumpur, helikopter Karakal TNI Angkatan Udara distribusikan bantuan ke Aceh Tamiang. Beginilah pantauan udara di titik lokasi pengungsian yang sulit ditembus melalui jalur darat. Putusnya jembatan, hilangnya perkampungan, dan munculnya jalur sungai baru pasca banjir, serta penuhnya tanah longsor, jalanan lumpur, membuat bantuan sulit dikirimkan ke kawasan Aceh Tamiang. Sejumlah rumah juga hancur dan tertimbun lumpur yang telah mengeras. Mengantisipasinya, helikopter EC-725H225M Karakal TNI Angkatan Udara berangkat memberikan bantuan dan telah mendarat di medan berlumpur, menyalurkan 2 ton bantuan logistik kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Helikopter bernomor registrasi HT7204 mendarat di lapangan SMA Negeri 1 Bandar Pusaka dan lapangan SMP Negeri 2 Tamiang. Meski mendarat di kondisi permukaan lapangan tergenang lumpur, pendaratan dilakukan dengan perhitungan yang cermat, menjaga jarak untuk menjaga keselamatan awak dan memastikan distribusi bantuan dapat berlangsung tanpa hambatan, tidak rusak saat diberikan. Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat penyaluran bantuan ke wilayah yang akses daratnya terbatas. Sementara itu, helikopter Karakal lainnya dengan nomor registrasi HT7202 mendarat di aliran sungai di Desa Segene, Kabupaten Aceh Tengah untuk menyalurkan bantuan seberat 1 ton. Distribusi juga dilakukan ke lapangan Musara Alun dan Desa Kekuyang, Kabupaten Aceh Tengah dengan masing-masing 1 ton logistik. Kadispen AU Marsma TNI Inyoman Suatnyana STMM mengatakan TNI Angkatan Udara terus berupaya mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat terdampak bencana. Ya, masih banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit untuk dikirimkan karena akses yang juga masih rusak. Bantuan-bantuan terus dikirimkan ke lokasi yang masih alami kesulitan akses jalur transportasi darat. Pemirsa, bantuan dikirimkan menggunakan helikopter ke Simpang Leubok Mauku dan Bukit Linten, Langkahan, Aceh Utara. Beginilah upaya penyaluran bantuan menggunakan helikopter BNPB di Simpang Lebok Meku, Aceh Utara. Tidak adanya landasan mendarat yang baik ya. Kita lihat ini helikopter BNPB warna kuning ini terbang dengan ketinggian rendah. Petugas melemparkan bantuan dengan sangat hati-hati, disaksikan sejumlah warga pengungsi yang menunggu di sana, pemirsa. Kita lihat berkardus-kardus bantuan dikirimkan ya. Sementara itu helikopter bantuan lain mendarat di kawasan Bukit Linteng, Langkahan, Aceh Utara. Warga pengungsi yang sudah menanti, menunggu dan menyambut kehadiran helikopter meskipun tiupan angin kencang akibat pendaratan helikopter, tapi warga tetap bertahan di sana untuk menyambut bantuan yang saya rasa mereka sudah sangat-sangat membutuhkan sekali sehingga antusiasmenya sangat tinggi untuk mendapatkan bantuan yang dikirimkan. Ya, pengiriman bantuan menggunakan helikopter seperti tayangan tadi yang kita saksikan ya, memang menjadi salah satu opsi yang harus dilakukan pemirsa. Hal ini dikarenakan akses jalur darat masih mengalami kerusakan dan sulit dilalui seperti di Bener Meriah Aceh. Seperti inilah kondisi akses darat di kawasan Bener Meriah Aceh, pemirsa. Tayangan mobil-mobil balap tadi ya, bukanlah mobil off-road, tapi upaya mobil-mobil untuk menanjak di jalanan penuh lumpur terjal menyalurkan bantuan untuk warga mengungsi. Dibantu warga, mobil berusaha menyalurkan akibat jalanan yang sudah rusak. Mobil pengirim bantuan yang tak bisa langsung menghampiri lokasi pengungsian terpaksa bantuan diangkut oleh warga satu persatu. Ratusan warga gotong royong membawa bantuan melintasi jembatan darurat, melintasi sungai, jalanan rusak, tebing tinggi, jalur yang penuh lumpur, licin, tentu jarak yang sangat-sangat jauh pemirsa.
Warga berduyun-duyun gotong royong untuk membawa satu persatu bantuan meskipun berat, jarak jauh. Aduh, dengan jembatan yang sangat tinggi ini terjal. Karena jembatan rusak dibangun jembatan sementara seperti ini. Semua demi memenuhi kebutuhan makanan keluarga yang sedang mengungsi. Mengantarkan sedikit ala kadar bantuan dari kami berupa sembako ala kadar. Inilah. Selain bantuan makanan, pengungsi juga sangat membutuhkan pakaian untuk dikenakan. Sayangnya, bantuan pakaian kebanyakan untuk perempuan sehingga pengungsi pria terpaksa menggunakan pakaian perempuan. Iya, ini adalah pengungsi di Aceh yang memeriksa bantuan pakaian tapi mendapati ternyata isinya semua pakaian wanita. Dua pria ini terpaksa menggunakan pakaian apapun yang dikirimkan meski di tengah situasi sulit dan duka. Kondisi ini membuat pengungsi tertawa bersama ya. Ya, sama halnya dengan pria berbaju kuning ini. Kita lihat sambil melamun memeriksa pakaian, dia tidak sadar mengenakan kerudung di kepalanya. Begitu ditegur oleh seorang ibu yang merekam, ia langsung kaget dan membuka kerudung di kepalanya. Ya, pemandangan unik seperti ini malah menjadi penghibur sementara warga pengungsi di tengah duka, rasa sulit, ya situasi sulit, terbatasnya jumlah bantuan pakaian pria membuat banyak pria pengungsi sepertinya sudah tidak malu lagi menggunakan pakaian wanita di situasi darurat seperti sekarang. Bahkan ada yang sambil menggunakan motor, berjalan di atas air penuh lumpur, mereka menggunakan pakaian wanita seperti ini. Sepertinya kita harus mulai membantu mengirimkan donasi bantuan pakaian pria nih pemirsa. Ini video ini sama juga seperti sebelumnya yang dibagikan di media sosial. Dua pria mengenakan pakaian wanita karena terbatasnya bantuan untuk pakaian pria. Mereka naik motor, pergi ngambil bantuan, tapi lucunya kedapatan menggunakan kerudung.